Okay, sweetheart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kembali lagi dengan saya Jaka, tidak harus memakai tingkir. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul The Sig yang dirilis pada tahun 2023. Film ini tidak kalah seru dengan film lainnya karena aktornya hampir mirip dengan Rambo yang selalu membrutal dan memakai tali ikat di kepalanya. Film ini penuh dengan keadrenalinan di dalamnya, bercerita tentang seorang mantan marinir terbaik Amerika yang membelok jadi pembunuh bayaran setelah keluarganya dihabisi oleh para mafia besar. Oke, tanpa banyak cucut lagi, siapkan korek dan udutnya, mari kita langsung Di awal film kita akan diperlihatkan dengan mobil polisi yang sedang menuju ke tempat terpencil. Ternyata mobil polisi itu sedang membawa koruptor pajak untuk diperas. Akan tetapi saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka harus berhenti karena terhalang oleh sebuah traktor. Setelah itu, dua orang polisi mencoba turun untuk melihat kondisi sekitar serta mau memindahkan traktor tersebut, namun tiba-tiba ketua polisi yang masih ada di dalam mobil, ia pun sadar kalau keadaan di luar sedang tidak rebes. Hingga kemudian ia mengajak dua anak buahnya untuk turun dan satu orang diperintah menjaga Sandra di dalam mobil. Namun lagi-lagi mereka malah dihabisi oleh seseorang entah siapa. Kemudian orang misterius itu masuk ke dalam mobil lalu kembali menghabisi polisi yang berjaga di dalamnya. Di sini kita akhirnya diberitahu kalau orang misterius ini bernama Walker yang merupakan pembunuh bayaran internasional. Diberitahu juga kalau dulunya Walker ini merupakan seorang marinir, namun semenjak keluarganya tewas, Walker beralih profesi menjadi seorang pembunuh bayaran. Kemudian Walker membuka penutup wajah koruptor tersebut dan menyamakan dengan foto yang ada di dalam ponselnya. Di sini si koruptor terlihat begitu senang karena mengira kalau Walker akan membebaskannya. Namun tiba-tiba Walker menodongkan senjatanya. Si koruptor berjanji akan memberikan apa saja yang Walker mau, bahkan semua harta, istri yang doyan anu-anuan dia kasih asalkan Walker mau melepaskan dirinya. Akan tetapi karena si koruptor merupakan targetnya, inilah yang Walker lakukan. I'm nobody. Ketika Walker turun dari mobil, ia dibuat terkejut karena si ketua polisi ternyata masih hidup dan berhasil melarikan diri. Menyadari akan hal itu, Walker pun segera menghubungi temannya memberitahu kalau si koruptor yang merupakan targetnya telah ia habisi. Namun ada satu polisi yang berhasil kabur dan sempat melihat wajah Walker. Mendengar hal itu, teman Walker menyarankan agar Walker mendatangi sebuah tempat fasilitas untuk mengganti identitasnya. I've been made. Share your location. Singkat cerita, Walker pun sampai di sebuah tempat fasilitas. Ketika masuk ke dalam, Walker bertemu dengan seorang janda yang akan mengganti identitas Walker. Di sini Walker meminta identitasnya dibuatkan sekarang juga. Janda itu mengatakan kalau identitas barunya akan dibuatkan sekarang, namun Walker diwajibkan menginap 1 malam demi keamanan Walker sendiri. Dan Walker pun menyetujuinya. Akhirnya nama Walker sudah terganti dengan nama barunya, yaitu Scott. I'll get your new documents turned over. Kemudian Scott dibawa ke sebuah ruangan oleh seorang petugas bernama Smith. Setelah masuk ke dalam ruangan tersebut, Smith meminta Scott untuk menyimpan semua barang bawaannya di sini, dari mulai dompet, ponsel, dan lain-lain. Kemudian Scott juga diminta untuk mengubah sidik jarinya. Diketahui kalau fasilitas ini adalah milik organisasi para pembunuh bayaran yang ingin mengubah identitas lamanya dengan yang baru. Ketika Walker hendak masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan, Walker bertemu dengan beberapa pembunuh bayaran
yang lain. Walker juga sempat melihat seorang wanita hamil bernama Juliet, yang saat itu Juliet satu kamar bersama pembunuh bayaran yang bernama Susan. Ini orangnya. Di sisi lain, ternyata ada sekelompok mafia yang diam-diam akan menyerang tempat fasilitas ini. Penyerangan ini dipimpin oleh tangan kanan bos mafia yang bernama Renal. Sebelum masuk, Renal mengabari bosnya bahwasanya mereka sudah sampai di dekat lokasi. Diketahui tujuan mereka membawa paksa Juliet, yaitu wanita hamil yang dilihat Scott tadi. Alive, kids. Kembali ke Scott yang terlihat sudah ada di dalam kamar sambil memandangi liontin berisi foto putrinya. Scott selalu bersedih dan merasa bersalah ketika melihat foto putrinya tersebut. Diketahui putrinya itu sudah meninggal puluhan tahun yang lalu saat Scott masih menjadi marinir. Di sisi lain, para anggota mafia sudah berhasil membuka gerbang lalu menghabisi para penjaga tempat fasilitas. Mereka mulai masuk untuk mencari Juliet. Satu penjaga yang bertugas memonitor semua ruangan juga berhasil mereka habisi. Kemudian sistem penjagaan CCTV dan akses keluar masuk mampu mereka retas dengan sangat mudah. Smith, si petugas fasilitas, malah asik dangdutan dan sama sekali tidak menyadari kalau kelompok mafia tengah menyerang. Hingga ketika Smith akan keluar, ia dibuat ketakutan setelah melihat rekan petugasnya dihabisi oleh mereka. Smith pun segera bersembunyi lalu menyalakan alarm bahaya. Scott yang mendengar suara alarm, ia nampak tidak peduli dengan keadaan yang terjadi di luar karena Scott masih fokus meratapi foto putrinya. Tak lama kamar Scott dihampiri Susan dan juga Juliet. Di sini Susan meminta bantuan kepada Scott karena Susan tahu kalau penyerangan ini dilakukan untuk menculik Juliet. Scott menjawab kalau ia tidak peduli, apalagi Scott juga tidak mengenal siapa Susan dan Juliet. Susan mengatakan kalau ia juga seorang pembunuh bayaran yang mengenal Scott karena Scott disegani di kalangan para pembunuh bayaran. Namun karena Scott hanya diam saja, akhirnya Susan dan Juliet pun memilih pergi. Kita masih belum diberitahu kenapa para mafia itu menginginkan Juliet. The key. Tak lama dari itu, Scott dihampiri satu anggota mafia yang langsung menembakinya. Namun Scott dengan cukup mudah menghabisi orang tersebut. Merasa keamanannya diusik, Scott akhirnya mau membantu Juliet dan Susan. Ketika menyusuri ruangan, Scott akhirnya bertemu dengan Juliet dan Susan yang saat itu Susan baru saja menghabisi satu anggota mafia. Tak lama terdengar suara para anggota mafia di samping kamar. Susan mengajak Scott untuk menghabisi mereka, namun Scott malah mengatakan kalau itu seharusnya tugas Susan. Terlihat Susan berhasil menghabisi satu para anggota mafia. Ketika Susan lengah, untungnya Scott tepat waktu untuk menyelamatkan Susan. What you looking at? Kemudian Susan mengajak Juliet bergerak ke ruangan persenjataan. Mengingat para anggota mafia masih banyak dan mereka minim senjata. Ketika mereka hendak masuk ke ruangan persenjataan, tiba-tiba para anggota mafia datang sehingga Juliet harus bersembunyi di bawah mobil. Sayangnya Juliet ketahuan, namun untungnya Scott dan Susan langsung menghabisi anggota mafia tersebut. Setelah sampai di ruangan persenjataan, mereka dibuat bingung karena senjata-senjata itu terkunci di dalam lemari kaca. Sementara mereka tidak bisa menemukan kuncinya. Tak lama kemudian mereka dikagetkan dengan kedatangan Smith. Scott langsung bertanya kepada Smith apakah dia memiliki kunci lemari persenjataan. Smith mengatakan kalau ia tidak mempunyai kunci tersebut dan Smith hanya menyimpan kunci lemari dari persenjataan yang belum diamankan. Ketika lemari itu dibuka, mereka hanya menemukan beberapa pisau, granat asap, dan granat ledak.
Mau tidak mau mereka harus memanfaatkan senjata yang ada. Be careful with that Not one. quite sure why it was checked in. Tak lama kemudian, para anggota mafia mulai mengepung tempat itu. Setelah satu orang berhasil dihabisi, Susan menyuruh Juliet untuk membuka granat asapnya. Lalu terjadilah pergelutan dan tembak-menembak di antara mereka. Setelah berhasil menghabisi semua anggota mafia yang masuk ke ruangan persenjataan, ternyata di insiden tadi Smith tertembak dari peluru nyasar. Tapi Scott mencoba menenangkan Smith dan berusaha agar Smith membaca kalimat La ilaha illallah sebelum dia dinazah oleh malaikat maut. Namun sayangnya Smith sudah meninggoy duluan. Kemudian Susan mengajak Juliet dan Scott ke ruangan medis karena ternyata kaki Scott juga terkena tembakan. Setibanya di ruangan medis, Scott mencoba bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh para mafia tersebut. Susan menjelaskan kalau dulunya ia merupakan pembunuh bayaran yang bekerja dengan seorang bos mafia. Selama ini bos mafia dan kelompoknya menjalankan bisnis perdagangan manusia. Juliet dulunya adalah salah satu korban yang akan dijual, namun si bos mafia ternyata tertarik kepada Juliet karena Juliet dulunya adalah seorang perawan ting-ting yang sangat melehoi dan membahana badai. Dan akhirnya bos mafia menjadikan Juliet sebagai pacarnya. Bertahun-tahun Juliet berpacaran hingga akhirnya ia mengandung anak si bos mafia. Namun ketika Juliet dan cabang bayinya ada yang menawar dengan harga yang tinggi, si bos mafia tanpa ragu langsung menjual Juliet. Susan yang masih mempunyai hati nurani, ia pun memilih menyelamatkan Juliet dari tangan kanan si bos mafia. Apalagi selama Juliet berpacaran, Juliet kerap kali mendapat perlakuan yang tidak bermanusiawi. Mengetahui hal itu, Scott pun menjadi ibah dan ia mengatakan kalau mereka harus segera kabur dari tempat ini. The cause of all this. You don't need to know the details. I'm here with. Scott mengajak Susan pergi ke ruangan monitor untuk menonaktifkan perusak sinyal agar Scott bisa menghubungi temannya. Di sini Susan meminta Scott dan Juliet untuk menunggu saja, sementara ia akan pergi sendiri ke ruangan monitor. Ketika Susan sedang menuju ke sana, Susan bertemu dengan satu tangan kanan bos mafia bersama beberapa anak buahnya. Susan yang sendirian langsung pasrah diri dan langsung menyerangnya. Susan mampu menghabisi beberapa anak buah bos mafia, sementara satu tangan kanannya itu berhasil menghindar. Kemudian setelah itu, Susan masuk ke dalam ruangan monitor lalu menonaktifkan perusak sinyal. Di sisi lain, Juliet meminta maaf dan berterima kasih kepada Scott karena ia sudah mau membantunya. Scott menjawab, berterima kasihlah kepada cabang bayimu. Tak lama kemudian, Susan kembali dan ia sempat mendapat goresan di dadanya akibat pertarungan tadi. Susan mengatakan kalau perusak sinyal sudah dinonaktifkan dan sekarang mereka harus ke ruangan penyimpanan untuk mendapatkan ponselnya. It's only a small stab wound to the chest. Di tempat lain, satu tangan bos mafia yang bernama Uun mendatangi 3 orang pembunuh bayaran yang kebetulan sedang menginap di tempat fasilitas. Di sini, Uun menawari mereka pekerjaan yaitu ikut membantu menangkap Juliet dalam keadaan hidup dan mereka akan dibayar 2 kali lipat. Who wants a job? Kembali ke Scott, Susan, dan Juliet. Ketika mereka sedang berjalan ke ruangan penyimpanan, tiba-tiba mereka diserang oleh salah satu tangan kanan bos mafia. It'll open itself up to ya.
Setelah pengedor-pengedoran yang panjang, akhirnya Scott mampu menghabisi satu tangan kanan bos mafia tersebut. Kemudian mereka masuk ke ruangan penyimpanan untuk mengambil ponsel. Sayangnya di ruangan itu sudah ada satu pembunuh bayaran yang tengah mencari mereka. Scott langsung melemparkan granat asap agar mereka bisa dengan mudah mengalahkannya. Namun ternyata pembunuh bayaran itu mampu membuat Scott dan Susan kewalahan. Akan tetapi pada akhirnya mereka berhasil menumbangkan pembunuh bayaran tersebut. What the fuck? I'm gonna take you. Di sini Scott segera mengambil ponsel lalu menghubungi temannya untuk mengirim bantuan sekarang juga. Namun sayangnya temannya itu mengatakan kalau bantuan baru akan tiba pada besok pagi. Kemudian Scott mengajak Susan dan Juliet untuk terus bergerak karena kalau tetap di sini mereka bisa terkepung. Susan menyarankan agar mereka pergi ke ruangan depan yaitu untuk mengambil identitas baru sambil menunggu datangnya bantuan. Ketika mereka hendak ke sana, ternyata di luar sudah ada satu pembunuh bayaran. Scott meminta Susan dan Juliet agar pergi berdua saja, sementara ia akan mengalihkan pembunuh bayaran itu. Kemudian Scott memancing pembunuh bayaran itu ke sebuah ruangan. Di sini akhirnya Scott saling baku hantam dan saling melumpuhkan. Di balik itu, Juliet dan Susan malah bertemu dengan satu orang pembunuh bayaran yang masih tersisa. Susan menyuruh Juliet untuk pergi ke ruangan depan, sementara ia akan bertarung dengan orang tersebut. Or an easy way. Saat Susan akan dihabisi, datang Scott yang menantang pembunuh bayaran itu. Saat pembunuh bayaran itu memburu Scott ke dekat mobil, Scott langsung melemparkan granat ke mobil tersebut hingga ledakannya membuat si pembunuh bayaran itu sakaratul maut. Kemudian Susan mendatanginya untuk memastikan kalau si pembunuh bayaran itu benar-benar koid. Di sisi lain, ternyata Juliet berhasil ditangkap oleh Uun. Uun meminta Juliet untuk tidak melawan karena ia tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Walaupun si bos mafia menginginkan Juliet dalam keadaan hidup. Tak lama kemudian, Scott dan Susan masuk ke dalam ruangan depan mereka hanya untuk menemukan berkas identitasnya. Sementara Juliet tidak ada di sana. Susan sadar kalau Juliet sekarang pasti sudah tertangkap. Susan mengajak Scott untuk segera mencari Juliet dan menyelamatkannya. Namun Scott menjawab kalau ia sudah terlalu banyak membantunya, sehingga Scott akan berhenti sampai di sini. Susan yang mendengar hal itu langsung mengatakan apakah Scott tega jika nasib Juliet sama dengan nasib anak dan istri Scott. Ternyata Susan tahu banyak tentang latar belakang Scott. Dulu ketika Scott masih menjadi marinir dan bertugas di medan perang, anak dan istri Scott diculik oleh seorang mafia yang juga menjalankan bisnis perdagangan manusia. Namun karena saat itu anak istri Scott melawan, maka dengan terpaksa mereka dihabisinya. I know about your past. I know what happened. Go fuck yourself. Kemudian Susan pun pergi seorang diri untuk menyelamatkan Juliet. Sementara itu Scott yang juga hendak pergi, tiba-tiba ia menemukan liontin miliknya yang tak sengaja terjatuh. Ketika Scott memandangi foto putrinya, Scott pun mulai merasa kalau ia juga harus menyelamatkan Juliet. Apalagi Juliet tengah mengandung seorang bayi.
Singkat waktu, Susan sudah menemukan Juliet yang saat ini akan dibawa pergi oleh dua tangan kanan bos mafia, yaitu Uun dan Renal. Ketika mereka hendak masuk ke mobil, Susan pun segera melakukan penyerangan. Sayangnya, usaha Susan tidak berhasil dan sekarang Susan sudah terpojok oleh Renal. Ketika Renal akan menghabisi Susan, tiba-tiba... Ya, tembakan itu berasal dari Scott. Kemudian Scott dan Renal saling baku hantam, sementara Susan juga harus bertarung dengan Uun. Scott yang sudah sangat kelelahan, ia pun terus dihajar habis-habisan oleh Renal. Kemudian Susan mencoba membantu Scott yang saat ini sedang terpojok. Pada akhirnya mereka pun berhasil menghabisi seluruh pasukan yang dikirim oleh sang bos mafia. Tak lama setelah itu datang para bantuan yang dikirim oleh temannya. You need this more than I do. Ketika Scott sudah di dalam mobil, temannya menghubungi Scott sambil mengatakan kalau ada tawaran pekerjaan baru untuk Scott. Scott menjawab kalau ia akan menyelesaikan dulu urusannya. I have a job for you. There's something else I have to do first. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian memperlihatkan si bos mafia yang tengah bersantai di markasnya. Tak lama dari itu, ia mendengar suara keributan di luar ruangannya. Si bos mafia segera menembakkan senjata, namun ternyata yang ia tembaki adalah anak buahnya sendiri. Tanpa banyak basa-basi, Scott pun menghabisi si bos mafia tersebut. Big mistake. Getting attached. Disillusion. I'm not worried. Di sisi lain, Susan dan Juliet tengah menunggu kelahiran anak Juliet. Mereka berencana akan menamai bayi itu dengan nama Scott sebab mereka sangat kagum kepada Scott. Kemudian film pun tamat. Ending yang sangat mengsekotkan, dimana seluruh dengan film ini sudah membuka keadrenalinan kalian kagak? Kalau belum, silakan tulis di kolom komentar agar Mamang Jaka menceritakan alur-alur film yang lebih beradrenalin daripada film ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya dari Fahri Movie ingin mengundurkan diri dan selamat berjumpa di next video and bye bye.